Salam singa. Selamat bertemu kembali anak-anak di ruang belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan teliti, lalu tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Langkah yang kedua, buatlah model matematikanya yang tepat, lalu selesaikan model matematika tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga, periksa kembali jawaban yang diperoleh dengan teliti. Penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di depan tadi kita sudah membahas langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Salah satu langkahnya adalah membuat model matematika. Di sini akan Ibu perlihatkan kata yang sering muncul pada penerapan soal cerita pada bilangan bulat. Kita lihat tabel berikut ini. Tabel di sebelah kiri adalah contoh kata yang menunjukkan bilangan positif, yaitu atas, kanan, maju, untung, utara, dan timur. Sedangkan tabel di sebelah kanan adalah contoh kata yang menunjukkan bilangan negatif, yaitu bawah, kiri, mundur, rugi, selatan, dan barat. Kata kunci. Di samping kata yang menunjukkan bilangan positif dan bilangan negatif, kata kunci juga sering muncul pada soal cerita pada penerapan bilangan bulat. Contoh kata kunci yang sering muncul pada soal adalah kata setiap apabila kita ubah dalam model matematika menjadi perkalian atau dikali. Kata selisih dalam model matematika kita ubah menjadi pengurangan atau dikurang. Kata dibagikan pada model matematikanya nanti kita ubah menjadi pembagian atau dibagi. Kata diberikan dalam model matematika kita ubah menjadi dikurang atau pengurangan. Dan kata mendapat pada model matematika nanti kita ubah ke dalam penjumlahan atau ditambah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk pada contoh soal yang pertama. Suhu di sebuah ruangan mula-mula minus 18 derajat Celcius. Kemudian diturunkan 7 derajat Celcius. Oleh karena dirasakan terlalu dingin, suhu dinaikkan lagi 5 derajat Celcius. Berapakah suhu udara pada ruangan tersebut sekarang? Untuk mengerjakan soal cerita di atas, marilah kita ikuti langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Langkah yang pertama adalah kita tuliskan apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Untuk menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal tersebut,
kita lihat angka atau bilangan apa saja yang muncul pada soal cerita tersebut. Dalam soal cerita tersebut, kita lihat angka atau bilangan yang muncul adalah minus 18, 7, dan 5. Sehingga pada soal tersebut yang diketahui adalah suhu mula-mula adalah minus 18 derajat Celcius. Suhu yang diturunkan adalah 7 derajat Celcius. Dan suhu yang dinaikkan adalah 5 derajat Celcius. Setelah kita menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal, kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan pada soal cerita tersebut. Yang ditanyakan pada soal cerita tersebut adalah suhu udara pada ruangan tersebut sekarang. Setelah kita menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kemudian kita akan membuat model matematikanya. Sebelum kita membuat model matematikanya, kita lihat apakah pada soal itu ada kata-kata yang menunjukkan bilangan positif atau bilangan negatif, dan adakah kata kunci yang ada pada soal cerita tersebut. Setelah kita lihat, maka yang kita temukan adalah kata yang menunjukkan bilangan negatif, yaitu kata diturunkan, dan kata yang menunjukkan bilangan positif, yaitu kata dinaikkan. Setelah kita ketahui kata-kata yang menunjukkan bilangan negatif dan bilangan positif, maka kita buat model matematikanya. Kita lihat model matematikanya adalah minus 18 dikurangi 7 ditambah 5. Minus 18 dikurangi 7, karena di depan angka 7 ada kata diturunkan yang menunjukkan bilangan negatif, maka dikurangi 7. Ditambah 5. Karena di depan angka 5 ada kata dinaikkan yang menunjukkan bilangan positif, maka kita tulis ditambah 5. Setelah kita tahu model matematikanya, marilah kita kerjakan model matematika tersebut. Kita lihat di sini adalah hitung campuran dengan dua operasi hitung, yaitu operasi pengurangan dan operasi penjumlahan, di mana operasi pengurangan dan penjumlahan merupakan operasi yang sama kuatnya, sehingga dalam menyelesaikannya kita menyelesaikan urut dari depan atau urut dari operasi hitung yang paling kiri. Kita selesaikan dulu operasi hitung minus 18 dikurangi 7. Karena di sini adalah pengurangan, kita ubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan menjadi minus 18 ditambah negatif 7 ditambah 5. Setelah kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan, kita lihat bahwa di sini semuanya adalah operasi hitung penjumlahan. Kita hitung dulu dari operasi yang paling kiri, yaitu minus 18 ditambah minus 7, hasilnya adalah minus 25. Ditambah dengan 5, hasilnya adalah minus 20. Jadi, suhu udara
pada ruangan tersebut sekarang adalah min 20 derajat Celcius. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 2 meter. Karena pohon tersebut licin dan basah, tupai tergelincir 3 meter setiap menitnya. Berapa meter ketinggian tupai setelah 7 menit? Untuk menjawab soal cerita tersebut di atas, kita akan menyelesaikannya sesuai langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Langkah yang pertama adalah kita akan menuliskan apa saja yang diketahui pada soal cerita tersebut. Untuk menuliskan apa saja yang diketahui pada soal cerita tersebut, kita lihat angka atau bilangan yang muncul pada soal. Angka atau bilangan yang muncul pada soal adalah 25 dan 3. Sehingga yang diketahui pada soal adalah tinggi pohon 25 meter. Tergelincir 3 meter setiap menitnya. Setelah kita tuliskan apa saja yang diketahui, kemudian kita akan menuliskan apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Yang ditanyakan pada soal tersebut adalah ketinggian tupai setelah 7 menit. Setelah kita tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, selanjutnya kita akan membuat model matematikanya. Untuk membuat model matematika, kita lihat apakah pada soal cerita tersebut ada kata yang menunjukkan bilangan positif atau bilangan negatif, dan apakah ada kata kunci yang muncul pada soal cerita tersebut. Setelah kita lihat, ternyata pada soal ada kata yang menunjukkan bilangan negatif, yaitu kata tergelincir atau kata turun. Berarti menunjukkan bilangan negatif atau min. Setelah kita mengetahui kata yang menunjukkan bilangan negatif, ternyata pada soal juga terdapat kata kunci, yaitu kata setiap, yang berarti adalah kita ubah ke perkalian pada model matematikanya nanti. Sehingga kita tulis model matematikanya adalah 25 dikurangi 3 dikali 7. 25 dikurangi 3. Mengapa dikurangi 3? Karena di depan angka 3 ada kata tergelincir, yang berarti adalah min. Dikali 7. Karena ada kata setiap menitnya. Berarti setiap di sini kita ganti menjadi operasi perkalian. Karena yang ditanyakan adalah dalam 7 menit, berarti kita kalikan dengan 7. Setelah kita buat model matematikanya, maka kita akan mengerjakan model matematika tersebut. Kita lihat di sini adalah operasi hitung campuran, pengurangan, dan perkalian, di mana perkalian lebih kuat daripada pengurangan, sehingga perkalian akan kita kerjakan terlebih dahulu menjadi 25
dikurangi 21, di mana 21 adalah hasil dari 3 dikalikan 7. Kemudian 25 dikurangi 21 hasilnya adalah 4. Jadi ketinggian tupai setelah 7 menit adalah 4 meter. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Suhu udara di Jakarta mencapai 34 derajat Celcius. Pada saat yang sama, suhu udara di Berlin minus 6 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di kedua kota tersebut? Untuk mengerjakan soal cerita di atas, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Untuk menuliskan apa saja yang diketahui pada soal tersebut, kita lihat angka atau bilangan apa saja yang muncul pada soal tersebut. Kita lihat bahwa angka atau bilangan yang muncul adalah 34 dan minus 6. Sehingga yang diketahui pada soal tersebut adalah suhu di Jakarta 34 derajat Celcius. Suhu di Berlin minus 6 derajat Celcius. Setelah kita tuliskan apa yang diketahui, selanjutnya kita akan menuliskan apa yang ditanyakan pada soal tersebut di atas. Yang ditanyakan pada soal tersebut di atas adalah perbedaan suhu di kedua kota tersebut. Setelah kita menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, selanjutnya kita akan menuliskan model matematikanya. Sebelum kita menuliskan model matematikanya, kita cari apakah ada kata yang menunjukkan bilangan positif atau bilangan negatif, dan apakah juga ada kata kunci pada soal cerita tersebut di atas. Setelah kita lihat, maka kita menemukan kata kunci yaitu perbedaan atau biasa disebut selisih, yang berarti nanti adalah operasi pengurangan. Kita tahu bahwa untuk mencari selisih adalah bilangan atau angka yang besar dikurangi bilangan atau angka yang kecil. Sehingga kita dapat menuliskan 34 dikurangi minus 6. 34 dikurangi minus 6. Karena di sini adalah operasi pengurangan, supaya lebih mudah kita ubah menjadi operasi penjumlahan menjadi 34 ditambah 6. Hasilnya adalah 40. Jadi, perbedaan suhu kedua kota tersebut adalah 40 derajat Celcius. Kita lihat contoh soal yang keempat. Guru Dayu memiliki 144 batang ballpoint. Kemudian ia membeli lagi 3 pak ballpoint. Setiap pak berisi 12 batang ballpoint. Seluruh ballpoint akan dibagikan kepada 36 siswanya. Setiap siswa akan mendapatkan bagian yang sama banyak. Berapa batang ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa? Sebelum kita menjawab soal cerita di atas, kita akan menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal cerita tersebut. Untuk menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal cerita tersebut, kita lihat angka atau bilangan yang muncul pada soal cerita tersebut, yaitu 144, 3, 12, dan 36.
Sehingga dapat kita tuliskan yang diketahui adalah jumlah ballpoint mula-mula 144. Membeli 3 pak. Setiap pak berisi 12 batang. Dan jumlah siswa ada 36. Setelah kita menuliskan apa saja yang diketahui pada soal tersebut, kemudian kita akan tuliskan apa yang ditanyakan pada soal cerita tersebut. Yang ditanya pada soal cerita tersebut adalah batang ballpoint yang diterima masing-masing siswa. Setelah itu, kita akan menuliskan model matematikanya. Sebelum menuliskan model matematikanya, kita lihat terlebih dahulu apakah dalam soal tersebut ada kata yang menunjukkan bilangan positif atau negatif, dan apakah juga ada kata kuncinya. Setelah kita lihat, ternyata dalam soal tersebut ada kata kunci, yaitu setiap, yang nanti dalam model matematika kita ubah menjadi operasi perkalian. Membeli dalam model matematika kita ubah menjadi operasi penjumlahan. Dan dibagikan dalam model matematika kita ubah menjadi operasi pembagian. Sehingga kita tuliskan model matematikanya adalah 144 ditambah 3 dikali 12 dibagi 36. Mengapa di sini kita berikan tanda kurung pada operasi hitung 144 ditambah 3 dikali 12? Karena operasi hitung tersebut akan menghitung berapa jumlah seluruh ballpoint yang ada. Kita lihat di sini adalah operasi hitung campuran. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa dalam mengerjakan operasi hitung campuran, apabila ada tanda kurung, maka yang dikerjakan yang terlebih dahulu adalah operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Kita lihat operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung adalah operasi penjumlahan dan perkalian, di mana operasi perkalian lebih kuat daripada operasi penjumlahan. Sehingga kita hitung terlebih dahulu operasi perkaliannya menjadi 144 ditambah 36 dibagi 36. Kita lihat di sini masih ada operasi penjumlahan di dalam tanda kurung. Sehingga kita kerjakan terlebih dahulu operasi di dalam tanda kurung menjadi 180 dibagi 36, hasilnya adalah 5. Jadi, jumlah ballpoint yang diterima masing-masing siswa adalah 5 batang. Kita lihat contoh soal yang kelima. Setiap peserta ujian akan mendapat nilai 4 jika jawaban benar, negatif 1 jika jawaban salah, dan 0 jika tidak menjawab. Jumlah soal ujian ada 20 nomor. Seorang peserta menjawab 13 soal dengan benar dan 4 soal salah. Tentukan nilai peserta ujian tersebut. Sebelum kita mengerjakan soal cerita di atas, kita lihat apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Yang diketahui pada soal tersebut bisa kita lihat dengan angka atau bilangan yang muncul pada soal cerita tersebut. Di sini ada 4, negatif 1, 0, 20, 13, dan 4. Sehingga dapat kita tuliskan yang diketahui adalah jumlah soal 20, menjawab benar nilainya 4, menjawab salah nilainya
negatif 1 tidak menjawab, nilainya 0. Jumlah soal yang dijawab adalah 13 untuk soal yang benar. Dan jumlah soal yang dijawab salah ada 4. Kemudian setelah kita tuliskan apa saja yang diketahui, kita akan tuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Yang ditanyakan dalam soal adalah nilai peserta ujian. Selanjutnya, kita akan membuat model matematikanya. Sebelum kita membuat model matematikanya, kita lihat apakah ada kata yang menunjukkan bilangan positif atau negatif, atau ada kata kunci. Setelah kita lihat, ternyata dalam soal tersebut ada kata kunci, yaitu setiap yang kita ubah ke dalam model matematika menjadi operasi perkalian. Sehingga dapat kita tuliskan di sini 13 dikali 4 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 3 dikali 0. Di mana 13 adalah jumlah soal yang benar, 3 adalah jumlah soal yang salah, dan 3 di sini adalah jumlah soal yang tidak dijawab. Karena semua jumlah soalnya adalah 20. Kemudian kita kalikan dengan 4 untuk jawaban yang benar. Kita kalikan dengan minus 1 untuk jawaban yang salah. Dan kita kalikan dengan 0 untuk yang tidak menjawab. Selanjutnya kita akan mengerjakan operasi campuran di atas. Kita lihat bahwa dalam operasi hitung campuran di atas ada operasi perkalian dan penjumlahan. Karena operasi perkalian lebih kuat dari operasi penjumlahan, maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkaliannya. Kita kerjakan urut dari yang paling kiri. 13 dikalikan 4 itu hasilnya adalah 52. 13 dikali min 1 itu hasilnya min 3. Dan 3 dikali 0 adalah 0. Selanjutnya baru kita jumlahkan 52 ditambah negatif 3 ditambah 0 itu hasilnya adalah 49. Jadi nilai peserta ujian tersebut adalah 49. Nah, anak-anak, demikian tadi cara mengerjakan soal cerita pada bilangan bulat dan contoh-contoh soal cerita yang sering muncul pada pembahasan soal cerita pada bilangan bulat. Ibu harapkan kalian menyimak kembali video pembelajaran ini dari depan sehingga kalian akan lebih memahaminya. Selamat belajar, Tuhan memberkati, dan terima kasih.